Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Fitri Wahyuningsih. Kita kali ini akan membahas terkait dengan pengenalan keyword pada Google Business. Apa itu keyword dalam Google Business ya? Di sini itu kita harus tahu loh bagaimana kita itu menempatkan keyword yang sesungguhnya, atau bisa disebut juga dengan kita harus memaksimalkan kata kunci untuk produk kita. Nah, yang pertama kita juga harus tahu gimana caranya keyword itu bekerja. Silahkan teman-teman riset dulu terkait dengan produknya. Saya punya sampel produknya adalah hijab ya teman-teman. Dan di sini bagaimana caranya biar Google Business itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang akan kita promosikan di dalam Google-nya ya. Oke, yang pertama mari kita riset dulu kata kunci ya. Oke, kalau untuk produk yaitu adalah andai kata nih saya punya produk nih Miss, produknya adalah hijab. Bagaimana cara kita meriset kata kunci di dalam produk tersebut ya? Di sini kita harus tahu bagaimana caranya menentukan produknya kita. Sebelum melangkah lebih jauh, di sini ketika kita setiap hari up to date ya, Google itu selalu memberikan wawasan di mana kita itu yang lagi trending itu apa, mungkin bisa kita manfaatin nih untuk produknya kita ya kan. Dan di sini kita itu juga harus tahu bagaimana caranya untuk melihatnya ya. Di sini ketika di tanggal 26 Juli ya, ini masih pagi-pagi ya. Di sini ternyata yang trending adalah roti Aoka, roti Oko, Taman Balai Kambang Solo. Nah, di sini ternyata Taman Balai Kambang itu jadi pusat trending topik ya di dalam Google ya. Lalu mahasiswa Jogja meninggal, pamerasan dan juga hasil seleksi bla 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 dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak sih yang ini? Oh, kalau nggak ada yang cocok, mungkin ini kan hanya bahan berita saja ya yang up to date. Dan kebetulan saya produknya adalah hijab. Kita ketikkan di sini hijab. Nah, muncul di sini adalah Bergo, Sport, lalu viral, hijab Hirman, dan juga ada juga di sini adalah hijab segi 4, pasmina, coksu, voal, hijab du. Artinya apa sih? Nah, di sini kita itu harus tahu bagaimana tren yang terbaik untuk produknya kita. Nih, sebelumnya setelah diketikan hijab ya, contoh lagi, saya punya produk ini Miss, apa? Kacang mente. Nah, oke, kita search kacang mente. Nah, muncul di sini kacang mente asam urat, dan di sini kacang mente goreng, kacang mente manfaatnya, kacang mente Indomaret bla 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 dan lain sebagainya. Loh, ini semua kan artikel Miss, bagaimana kita bisa memanfaatkan ininya mereka. Nah, disinilah kita akan memanfaatkannya. Kacang mente ini dijual di mana sih yang paling laris? Kita ketikkan saja di belakangnya kata jual ya. Ingat, di belakangnya ada kata jual. Kita search sekarang. Oke, kita search. Penelusuran Google. Nah, di sini ternyata itu kacang mente yang berkualitas itu harga termurah itu hasil dari Tokopedia. Berarti teman-teman kalau punya produk di mana sih harus memasarkannya yang lagi rame-ramenya nih Miss. Nah, disinilah kita akan memasarkan ini ya, kacang mentenya. Kok punyanya dia muncul sih Miss di halaman terdepan nih, di page 1 ini namanya ya. Kalau dia bisa muncul bagaimana cara melihatnya? Nah, di sini kita melihat ada kata yang di bold, yaitu adalah kacang mente ya. Kacang mete panggang 1 kilo slash kacang mete. Itu adalah kata kunci yang sedang kita cari, tetapi dia mencantumkannya di dalam deskripsinya ya. Oke, lalu di mana lagi Miss? Oh, ternyata ada juga yang jual di Shopee. Ada juga yang jual di Tokopedia lagi, Blibli, Lazada, jual beli mete di Shopee lagi. Nah,
disinilah kita yang paling trending yang akan kita riset adalah di Tokopedia. Oke, kita pilih dulu ya. Nah, di sini Miss, kok ternyata banyak banget ya terkait dengan apa ini mete-metenya orang gitu kan. Nah, mereka kan sudah start ya dan mereka pasti akan beriklan. Terus bagaimana caranya kita biar muncul di sini ya? Ya sabar, kita juga harus ngumpulin review, kita juga harus ngumpulin yang namanya kata kunci di dalam deskripsi, selalu update terkait dengan gambarnya ya. Oke, saya ambil salah satu yang sedang trending yaitu terlaris di sini kacang yang sebelah kiri. Nah, di sini mari kita kupas ya. Ini salah satu sampel. Di sini ada muncul tadi kita menggunakan kacang mete. Nah, di sini lihat teman-teman, di dalam judulnya tokonya orang ini dia pinter banget nih. Di sini dia munculin kacang mede original oven. Lalu kacang mete panggang roasted blend 500 gram ya. Nah, di sini dia coba lihat. Ini ada kata kacang mede lagi ya. Lalu bagaimana Miss, tadi kok kita ketiknya kan mete, dia kan mede nih. Nah, bagaimana dia muncul nih Miss? Bagaimana bisa? Kan ini kayak impossible banget ya ini kayaknya. Nah, jangan seuzon dulu ya teman-teman ya. Di sini tadi yang pertama dia memasukkan secara detail di dalam deskripsinya. Dan yang kedua, dia menjelaskannya di ulasan biasanya. Oh, kalau ternyata di ulasan tidak ada, kita coba pilih ya. Nah, di ulasannya ada mete ya kan. Walaupun ini yang sebagian ini ada kacang mede ya kan. Nah, ini tuh sangat membantu loh review-reviewnya orang-orang itu. Kita mengumpulkan reviewnya calon pelanggannya kita yang benar-benar serius. Nah, kita cari lagi ya, coba di sini. Kita kan yang pertama teman-teman harus memasukkannya ke dalam judul. Ini hukumnya fardhu ain, wajib ya untuk teman-teman yang buka toko online, harus ada kata kunci yang mengandung produknya dimasukkan ke dalam judul, bisa dimasukkan ke dalam deskripsi, dan yang ketiga bisa ke dalam detail produknya. Di sini muncul juga kacang mete mede mentah. Nah, mete lagi kan tadi ya. Nah, di sini juga ada muncul di sini kacang mete pilihan kualitas bagus. Nah, disinilah teman-teman ketika kita itu melakukannya. Nah, di sini mungkin di ulasan pasti ada beberapa yang mengandung kata kunci ya. Nah, review sebelum kita ini menjual produk itu penting banget ya di sini. Dan kita juga harus tahu bagaimana caranya untuk kita itu selalu up to date untuk reviewnya kita. Dan di sini kita tidak boleh sembarangan untuk kayak seakan melayani walaupun kita tidak pernah ketemu ya sama customernya kita di online. Nah, teman-teman, setelah teman-teman melakukan pemanfaatan di dalam kata kunci untuk toko online-nya ya, sudah tahu ya kalau teman-teman menjual produknya di mana sih seharusnya gitu ya kalau di toko online. Contoh lagi juga kalau teman-teman menjual alat musik nih ya. Alat musik ini kira-kira di mana sih kita bisa membelinya? Di Google Business dulu. Lalu yang kedua di toko online itu yang paling laris apa sih? Silahkan di search di situ ya. Di dalam Google Search tersebut pasti akan muncul toko-toko online yang sudah direkomendasikan. Banyak banget juga untuk terkait dengan apa ya? Kayak seakan reviewnya yang sudah jual juga, dan banyak juga yang buka toko online di dalam e-commerce. Jangan lupa teruslah berkembang di dalam online ketika kita melakukan bisnis. Jangan patah semangat ketika kita melakukan online ya. Dan saya punya pesan nih untuk teman-teman. Ketika melakukan sebuah bisnis, lakukanlah brandnya untuk Anda sendiri. Entah itu untuk kegiatan sehari-hari atau untuk bisa dipakai sendiri terlebih dahulu. Itu akan
mempercepat animonya orang memperkenalkan produknya kita dan kepercayaannya, dan dia pasti akan lebih percaya karena kita sendiri yang pakai juga ya. Seperti itu untuk melakukan bisnis di dalam online. Simple tapi harus butuh apa? Oke, butuh yang namanya konsisten ya teman-teman. Konsisten itu tidak hanya kita melakukannya setiap hari, tetapi juga harus dievaluasi. See you again, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.